Kelompok pertama, orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat adalah Syekhun Zanin, orang tua yang berzina. Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis di mana dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau memandang dan mengajak bicara tiga kelompok manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara tiga kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara dan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada tiga kelompok manusia yang tidak akan Allah ajak bicara di hari kiamat. Wala yuzakihim, Allah tidak akan mensucikannya. Artinya Allah tidak mau menghapuskan dosa-dosanya. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau memandang mereka ini. Walahum azabun alim, dan Allah akan timpakan kepada mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Kelompok pertama, orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat adalah Syekhun Zanin, orang tua yang berzina. Hadirin pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ada di tengah masyarakat kita anak muda yang masih suka nongkrong ke sana kemari, yang masih suka hobi ke diskotik, hobi jalan ke sana kemari, mungkin kita membenci, tetapi mungkin ada harapan dari hati kita, ada terselip doa. Ya, mudah-mudahan ketika nanti mereka sudah dewasa, sudah tua, mereka akan kembali. Ini di tengah masyarakat. Tetapi kalau kita melihat ada orang tua, udah usia 50, 60, 70 tahun, tapi masih suka nongkrong di pinggir jalan. Ketika terdengar suara azan, ia tidak memperdulikan, tidak menggegaskan langkahnya untuk ke masjid. Bahkan ia mabuk-mabukan, ia berjalan ke sana kemari dengan wanita yang bukan mahrimnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Manusia aja tidak suka dengan orang yang seperti ini, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita yang saat ini berusia 40 tahun, 50 tahun, bahkan di atas 70 tahun, kemudian masih dalam kondisi sehat, bersyukur, alhamdulillah. Artinya Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalan perbuatan kita yang mungkin dulu di masa remaja, di waktu muda kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesempatan kita umur panjang untuk memperbaiki catatan amal kebaikan kita. Oleh karenanya jangan sia-sia. Kelompok kedua yang Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak mau memandangnya, bahkan Allah timpakan azab yang pedih kepadanya, yaitu malikun kadzabun, pemimpin raja yang berdusta. Al-Kadzab, berdusta. Ini adalah sifat iblis laknatullah alaih. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, kalau ada umpamanya tukang ojek berdusta, misal, mungkin dampak dari kedustaannya itu hanya terbatas pada orang yang didustainya saja. Tetapi kalaulah seorang umpamanya wali kota berdusta, gubernur berbohong, presiden tukang ngibul misalnya, maka dampaknya ini akan luas, tergantung daripada cakupan di mana kekuasaan ia berada. Pemimpin yang suka berdusta adalah orang yang tidak akan Allah ajak bicara. Allah tidak sudi memandangnya. Hati-hati terhadap antum-antum yang Allah berikan wewenang, Allah berikan amanah berupa jabatan. Apapun jabatan kita, maka itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Satu hal, jangan pernah berkhianat,
Jangan pernah berdusta terhadap apa yang telah kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malikun kazzabun, ini adalah kelompok kedua, orang yang tidak akan Allah ajak bicara di hari kiamat. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang tidak akan Allah pandang, Allah tidak ajak bicara, Allah timpakan azab yang pedih adalah ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Al-mutakabbir adalah pakaian kebesaran Allah. Kita saja kalau punya pakaian yang kita banggakan, pakaian-pakaian satu-satunya yang merupakan pakaian kebanggaan kita ini kemudian dipakai oleh orang lain tanpa izin dengan sekehendak hatinya, kita tersinggung. Al-mutakabbir, Allah yang berhak untuk besar, Allah yang berhak untuk sombong. Tiba-tiba pakaian Allah dipakai oleh kita, kita mau sombong. Iblis laknatullah alaihi, dia takabur, ia sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam, aku terbuat dari api. Aku terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Iblis sombong. Iblis merasa diri lebih baik. Dan iblis yang sudah tinggal ribuan tahun di surga, kemudian memiliki sifat sombong, iblis diusir dari surga. Apalah lagi kita manusia yang belum pernah mencium bau surga, belum pernah mengetahui bagaimana keindahan di surga, kita memiliki sifat sombong, takabur. Kemudian kita ingin dimasukkan ke dalam surga, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa orangnya yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah daripada sifat sombong. Apalagi kalau yang sombong itu adalah orang miskin, ailun mustakbirun. Kalaulah ada orang kaya yang sombong, mungkin kita masih bisa berkata wajar dia kaya, mobilnya 5, rumahnya mewah, pantas sombong, ada yang disombongin. Kalaulah ada pejabat pemimpin yang sombong, walau tidak dibolehkan, tapi mungkin masih ada pernyataan wajar dia sombong, dia pejabat, masih menjabat. Tapi kalau ada orang miskin sombong, apa yang disombongkan, apa yang dibanggakan bagi seorang yang miskin, dan Allah sangat membenci orang yang sombong. 3 kelompok manusia ini yang tidak akan Allah ajak bicara di hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara 3 kelompok di dalam hadis ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat di dalam menjalankan ibadah siam Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.